Saya tanya sama anak-anak, apa ini sebentar lagi kita mau Agustusan? Apa yang membuat kita jadi orang Indonesia? Apa yang membuat kita jadi orang Indonesia? Apa kira-kira? Apakah berbahasa Indonesia membuat kita jadi orang Indonesia? Tidak selalu. Banyak orang bisa bahasa Indonesia bukan orang Indonesia. Kesukaan kepada kuliner Indonesia tidak menjadikan kita orang Indonesia. Apalagi lahir di Indonesia juga tidak selalu membuat kita jadi orang Indonesia. Orang luar, anak orang Indonesia masih menganut pola darah, bukan pola tanah. Sanguis. Jadi kalau darahnya ini darah orang luar, dia orang luar. Misalnya orang Amerika punya anak di sini, dia ikut kepada bapaknya. Tidak otomatis jadi orang Indonesia, jadi warga Indonesia. Apalagi yang buat orang Indonesia jadi orang Indonesia. Ya? Kalau disahkan pemerintah. Kalau disahkan oleh pemerintah, itu artinya pengesahan ini melalui misalnya kartu keluarga atau KTP. Jadi yang punya KTP Indonesia ya orang Indonesia. Tapi pada prakteknya ada juga kartu keluarga bodong yang disahkan oleh pemerintah dan bisa memasukkan nama-nama yang tidak tinggal di tempat itu, bukan bagian dari keluarga itu dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang membuat kita jadi orang Indonesia, ini definisi saya, pendapat saya, adalah penerimaan terhadap ideologi Pancasila. Itu yang membuat kita orang Indonesia. Mau bahasa kita sama, bendera kita sama, dan lain sebagainya, tapi tidak terima Pancasila, bukan orang Indonesia. Dia bisa tinggal di Malaysia, tinggal di Singapura, tidak berideologi Pancasila, itu bukan orang Indonesia. Jadi yang membedakan kita dengan selain orang Indonesia, karena orang Malaysia, Singapura, Brunei tidak menerima ideologi Pancasila. Mereka mungkin terima bahasanya, terima budayanya, bahkan berebut budayanya. Ini budaya kami. Tapi Pancasilanya tidak. Itu khas Indonesia. Mau menyebut bendera, soalnya bendera ini ada samanya. Merah putih ini sama dengan Monaco. Ya, jadi Sangsaka merah putih ada. Orang yang merah putih tapi bukan orang Indonesia. Tapi orang Monaco tidak menerima ideologi Pancasila. Jadi yang buat kita Indonesia adalah Pancasila. Gitu. Nah, sekarang apa yang membuat kita Islam? Apa yang membuat kita Muslim? Apa yang membuat kita Islam? Apa yang membuat kita Muslim? Seperti tadi, identitas. Dalam bahasa, dalam kaidah bahasa atau kaidah fikih dia disebut doruri. Ya, sesuatu yang tidak terpisahkan dari. Bagi saya, ideologi Pancasila tidak terpisahkan dari orang Indonesia. Gitu. Apa yang tidak terpisahkan dari orang Islam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Wah, berat. Langsung dijawab di sini katanya saudara, makarimul akhlak. Masya Allah, berat. Kalau begitu kayaknya tidak ada yang Islam di antara. Karena identitas Islam itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Wah, siapa lagi kalau begitu yang Muslim di antara kita? Kalau saudara mengatakan sholat, betul itu daruriyatuddin, tapi ya tetap orang yang mungkin sholatnya bolong-bolong, tetap dia Muslim. Haji, tidak semua yang, kan haji hanya bagi yang mampu. Jadi yang tidak haji juga tetap Muslim. Yang tidak zakat tetap Muslim. Yang tidak puasa juga tetap Muslim. Walaupun uniknya haji di antara kita, karena kalau haji itu dia dapat predikat, dapat titel, sampai disebut haji akbar gitu. Pak Haji. Padahal kan dia satu dari rukun Islam.
Kenapa orang yang selesai sholat tidak disebut sholat akbar? Kan dia sudah mengamalkan satu di antara 5 rukun Islam itu. Atau misalnya puasa tidak dikasih gelar dia selesai puasa, tidak dikasih gelar dia selesai sholat, tapi dikasih gelar kalau selesai haji. Haji menandakan dia sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kan ada 5, kenapa kalau puasa tidak digelari juga? Puasa fulan, sholat fulan, zakat fulan. Jadi kalau Pak siapa bayar zakat, nah kemudian kita sebagai amil, selamat Bapak zakat fulan, gitu. Karena dia sudah dapat gelar, di depannya pasang Z, karena dia sudah bayar zakat, gitu. Nah, apa yang menjadikan kita Islam? Iman pada Allah Ta'ala dimiliki oleh semua makhluk. Semua makhluk beriman pada Allah Ta'ala. Mungkin itu saudara akan sebut kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Dia dimiliki oleh orang Islam. Dia bagian besar, bagian inti dari ajaran Islam. Tetapi banyak dipelajari oleh selain Muslim juga. Bahkan dikaji, kita akan kaget. Mungkin beberapa orang yang katakanlah non-Muslim, yang juga hafal Quran, sebagian dari Al-Quran, atau tahu makna Al-Quran. Saya tidak tahu agamanya Pak Rocky Gerung itu apa? Kristiani? Atau saya tidak tahu. Saya dalam satu tayangan, entah ya namanya politik dan sebagainya, walhasil di rumah dia itu katanya ada Al-Quran, dan sudah ditandai, dibaca, dan sebagainya. Jadi dipelajari, dikaji juga. Jadi mengkaji Al-Quran tidak membuat dia jadi, kalau dia bukan Islam, tidak membuat serta-merta jadi Muslim. Lalu apa kalau begitu? Menurut saya, dorurinya Islam itu adalah sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang memisahkan Muslim dan bukan. Menerima. Karena taslimnya itu dalam surat An-Nisa itu ayat 56, wa yusallimu taslima. Taslim, berserah diri, pasrah, sami'na wa ata'na pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri Muslim itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat ini juga. Saya tidak tahu mengapa gejolak, misalnya apa yang terjadi di Denmark, apa yang terjadi di Swedia terhadap kitab suci Al-Quran berbeda, paling tidak dari sisi, padahal sekarang sudah era digital dan seterusnya, tapi responnya berbeda dengan kartun baginda Nabi SAW yang pertama kasusnya dulu di Denmark. Respon umat Islam itu, ini ada Al-Quran di Swedia dan di Denmark, berbeda respon, termasuk di Indonesia juga. Tidak seperti kalau itu terjadi kepada sosok agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaib juga itu. Kalau pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demo tidak akan berkesudahan sampai ada sesuatu saja. Seharusnya hal yang sama juga terjadi ketika Al-Quran tidak diberikan penghormatan. Nah, jadi ya orang boleh mengusik. Kadang-kadang dalam keyakinan agama, tokoh-tokoh sucinya diusik. Mungkin digambarkan, dijadikan joke, dan lain sebagainya. Tapi tidak dalam Islam. Tidak ada yang dapat mengusik atau berani mengusik kehormatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta kalau yang mengusiknya itu mengambil bahan, mengambil rujukan dari literatur yang ada dalam Islam sendiri. Tapi kalau itu dikeluarkan, rame gitu. Karena umat Islam identitasnya adalah menjaga kehormatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman Imam Sajjad alaihissalam, kehormatan baginda Nabi
Keluarga Rasulullah itu betul-betul menghadapi gelombang fitnah. Dan itu sampai sekarang bertahan. Ada gelombang fitnah terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Allah yarham, misalnya anak-anak sekolah akan belajar buku Allah yarham Al-Mustafa, ya, tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disucikan, yang terpilih. Karena Bapak itu, Allah yarham itu, mengkritisi hadis-hadis, riwayat-riwayat yang mencederai kehormatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu identitas kemusliman kita. Itu sudah hampir hilang di zaman Imam Sajjad, dan beliau menyampaikan kemuliaan kedudukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini antara lain melalui doa, bahkan yang paling utamanya melalui doa. Setiap selesai sholawat, kemudian beliau sampaikan permohonan.